Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan solihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik, anak-anak yang salih dan salihah, seperti biasa, supaya kita mendapatkan kemudahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dari kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini, yaitu aktivitas belajar, maka sudah menjadi hal yang sangat kita butuhkan untuk kita berdoa kepada Allah sejenak. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah dalil pelajaran thaqafah. Qala Allah taala, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Artinya sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. Quran surah Ali Imran ayat 19. Wa qala Allah ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Baik, anak-anak yang salih dan salihah, kemarin kita sudah belajar untuk meyakini, diawali dengan memahami segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini bukan sesuatu yang main-main, bukan sesuatu yang batil, bukan sesuatu yang sia-sia. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 190 juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayati liulil albab. Yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan terjadinya siang dan malam, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda keberadaan Allah, kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Kemudian dilanjutkan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Itu dikatakan, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maka lindungilah kami dari api neraka, dari siksa api neraka. Surah Ali Imran ayat 191. Nah, ini yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan itu tidak dengan kesia-siaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua ini tidak dalam kondisi yang cacat, tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan kesempurnaan. Tidak ada satupun yang tidak seimbang. Semuanya dalam keseimbangan, keserasian dan keteraturan. Masya Allah,
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kebesarannya, yang menunjukkan kebesarannya dari apa yang diciptakan olehnya, yaitu diri kita manusia, alam semesta dan kehidupan ini. Bagi orang-orang yang berpikir, harusnya keberadaan dirinya di alam semesta ini, keberadaan dirinya di dalam kehidupan ini sudah cukup untuk menjadikan dirinya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dikatakan orang yang seperti itu adalah ulul albab, orang-orang yang senantiasa bertafakkur dan tadabbur, ya, orang-orang yang senantiasa merenungi, memikirkan segala ciptaan Allah ini untuk semakin kagum dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang saleh dan salihah, artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan luar biasa, sehingga dikatakan hadza ma khalaqta hadza batila. Apa-apa yang kau ciptakan ini tidak mungkin sia-sia. Dikatakan seperti itu. Saking kagumnya kepada ciptaan Allah, saking kagumnya kepada alam semesta ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyimpan satu rahasia. Menyimpan satu rahasia, yaitu maksud daripada kenapa alam semesta ini diciptakan, dan khususnya kenapa kita diciptakan. Seharusnya manusia bertanya seperti itu. Kita, antum, ya harusnya bertanya di dalam diri sendiri, kenapa kita diciptakan oleh Allah? Apa yang menjadi tujuan kita diciptakan oleh Allah? Karena apa? Karena kita manusia ditempatkan oleh Allah sebagai makhluk yang diberikan kemampuan untuk memahami, untuk melihat alam semesta, dan kita diberikan kemampuan untuk kemudian bertanya, ya, dari penglihatan kita kepada matahari, penglihatan kita kepada langit, ya, penglihatan kita kepada alam, ya, sekitar. Semuanya adalah sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang menakjubkan, sehingga kita bertanya, sebenarnya Allah ini maunya apa? Kalau misalkan Allah tidak ada maunya, tidak mungkin. Karena apa? Karena segala sesuatu tentu ada maksud, segala sesuatu tentu ada tujuan. Ya. Nah, anak-anak yang saleh dan salihah, oleh sebab itu kita harus memahami dan kemudian kita bertanya, apa tujuan penciptaan diri kita di dunia ini, di kehidupan ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada dua tujuan manusia diciptakan. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah memang untuk mengelola kehidupan dan alam semesta ini, khususnya bumi. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat bahwa Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Siapa dia? Manusia yang tugasnya adalah yaitu merawat bumi, menjaga bumi dan mengelola bumi. Itu tujuan pertama dari penciptaan manusia. Dan surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan yang kedua adalah di surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Anak-anak yang saleh dan salihah, itulah tujuan hidup manusia. Itulah tujuan yang hendak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penciptaan manusia. Yang pertama adalah sebagai khalifah, yang kedua adalah sebagai hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, oleh sebab itu orang-orang yang berpikir akan kehidupan dan alam semesta, orang-orang yang senantiasa berpikir, orang-orang yang senantiasa cerdas, orang-orang yang senantiasa ingat adalah orang-orang yang senantiasa bermanfaat di dalam kehidupannya,
memberikan kebaikan dalam kehidupannya, dan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Kita sebagai manusia ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah, memiliki tanggung jawab untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia dan kepada alam, lingkungan, dan kehidupan. Kita yang diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk mengatur segala sesuatunya di dalam kehidupan ini menjadi lebih baik, karena kita adalah khalifah, pemimpin. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai manusia. Yang kedua adalah kita harus beribadah kepada Allah kapanpun, dimanapun. Artinya semua aktivitas kita harus bernilai ibadah, harus menjadi ibadah. Semua yang kita lakukan semata-mata dalam rangka untuk memberikan bukti kepada Allah bahwa kita adalah hamba Allah, sehingga kita menjadikan setiap amal, setiap kesibukan, setiap perbuatan kita adalah ibadah. Kita belajar karena Allah menjadi ibadah, kita tidur karena Allah menjadi ibadah, kita makan karena Allah menjadi ibadah, kita buang air karena Allah menjadi ibadah, kita bekerja karena Allah menjadi ibadah. Dan tentunya kita sholat, puasa, zakat sudah pasti itu karena Allah, dan itu menjadi ibadah. Sehingga semua aktivitas kehidupan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjalankan kehidupan ini berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya kita hidup di dunia ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah salah satu tujuan dari diciptakannya kita. Demikian materi ini dari Ustaz, semoga bermanfaat. Lebih kurang yang manapun, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.